Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini, di hari Kamis 20 Mei 2010, kita ditakdirkan berjumpa kembali tentunya dalam acara kesayangan kita, yaitu Hidup Indah bersama Buya Yahya. Para pemirsa, mohon maaf, mestinya pada malam hari ini acara dialog lanjutan dialog yang sebelumnya. Dan tentunya para pemirsa berharap berlangsungnya acara dialog pada malam hari ini. Namun mohon maaf sekali lagi karena narasumber yang satunya lagi, yaitu Ustadz Toharo LC, pada kesempatan malam hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena mungkin ada beberapa kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Baiklah pemirsa, seperti biasa mari kita sapa narasumber kita, Al-Mukarram Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya Yahya? Alhamdulillah sehat atas doa para pemirsa semuanya, dan semoga para pemirsa semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah dan mendapatkan bimbingan Allah dari Allah, sehingga tetap berada pada akidah yang benar yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Buya, tentunya pemirsa pada malam hari ini berharap sekali berlangsungnya dialog ini. Kira-kira kenapa dialog ini kok tidak bisa berlanjut pada malam hari ini? Dan kalau bisa Buya, asal-usul diadakannya dialog pada minggu yang lalu bagaimana Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para pemirsa yang kami cintai, dialog yang kami adakan pada minggu yang lalu, yang harus dimengerti bahwa sebetulnya hanya ingin bahwasanya kami bisa menyapa sebagian para jamaah yang belum pernah bersentuhan dengan pemahamannya para ahli tawassul. Karena yang terjadi di lapangan ini ada semacam perseteruan, permusuhan, yang padahal kalau orang mau mempertemukan dua perselisihan ini adalah sangat gampang. Maka diadakan dialog kemarin itu adalah untuk menjalin keindahan, sebab umat Islam harus indah, tidak adanya permusuhan dan sebagainya. Yang pertama adalah kenapa hari ini kok tidak ada dialog? Karena Ustadz Toharo tidak bisa menghadiri, dan memang kita sudah mengajukan permohonan kembali untuk melanjutkan, karena sesuai dengan yang pernah kita janjikan di awal acara minggu yang lalu, dan juga disampaikan langsung oleh moderator dengan harapan bahwasanya komunikasi ini terus berlanjut. Dan juga obrolan kita beberapa menit sebelum masuk studio ini, ingin bahwasanya ini terus, forum komunikasi ini berjalan terus. Artinya sudah disepakati, dan kami berbahagia, senang sekali untuk itu. Karena dengan sebuah hiwar atau tafahum, untuk kita saling mengerti, ini akan lebih mudah untuk mencapai kebersamaan. Akan tetapi harapan kami ternyata tidak semulus itu. Ternyata Ustadz Toharo tidak bisa hadir karena beliau mengirim surat dengan alasan yang pertama,
Kami tidak bisa memenuhi kebutuhan keinginan antum karena padatnya agenda saya pribadi. Dan juga panitia yang terlibat dalam dialog ini dengan agenda yayasan. Untuk itu kami menangguhkan sampai waktu yang memungkinkan. Baik, barangkali ini alasan yang pertama. Padahal harapan kami kalau ini adalah acara penting harus didahulukan. Kemudian selanjutnya saya menyeru untuk diri pribadi dan antum, marilah kita lebih bisa menghormati ulama. Dan itu adalah seruan yang luar biasa, yang bagus. Artinya kita harus saling menjaga lidah kita untuk tidak saling mengolok. Ini ada surat dari beliau. Kemudian demikian yang kami sampaikan atas perhatian kami, ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf surat ini atas nama pribadi karena dari awal saya tidak melibatkan lembaga dan yayasan. Jadi kehadiran beliau tidak melibatkan yayasan. Kalau kami datang melibatkan yayasan, kami atas nama pengurus yayasan Al-Bahjah, pesantren Al-Bahjah, kami mewakili Al-Bahjah. Baik, semoga bermanfaat semua usaha-usaha kita. Kemudian kalau tadi ada bertanya tentang sebab dialog ya, agar tahu apapun yang terjadi di lapangan, kami akan bercerita apa yang terjadi pada apapun yang kita dengar di lapangan. Kita akan berbicara yang sebenarnya bagaimana dialog ini terjadi. Sebab kalau mendengar suara di lapangan bermacam-macam. Akan tapi ini bermula dari sebuah siaran radio yang diadakan oleh Radio As-Sunnah, yang saat itu kebetulan menyebut nama kami dengan kalimat bahwa Buya pernah diajak dialog dan tidak mau. Ini adalah suatu hal yang sangat berat ya. Karena padahal dari awal kita mengadakan pengajian di Cirebon, kalau ada perbedaan pendapat didiskusikan dan dikomunikasikan. Akan tapi tiba-tiba ada terdengar suara bahwasanya kami pernah diajak dialog dan kami tidak mau. Penafsiran tidak mau orang bermacam-macam. Ada mengatakan mungkin ya kita tidak berani, ada ini macam-macam. Maka kami jelaskan bahwasanya sebelum ada kalimatnya Ustadz Toharoh, kami siap untuk dialog. Bahkan kami pernah mengirim surat di saat sebuah kelompok kaum muslimin yang juga biasa mengolok orang lain. Kita ingin mengajak sebuah diskusi, tapi juga tidak ada jawaban. Diskusi, maksud kami itu agar jamaahnya mereka itu dengar bahwasanya kita juga punya hujjah, kita juga punya dalil. Ulama-ulama di Indonesia yang mayoritas ini punya hujjah. Kemudian setelah itu ya karena jamaah tidak rela dengan kalimat semacam itu, dan juga setelah kami mendengar langsung ternyata betul kalimat itu ada, dan terjadilah sebuah klarifikasi yang katanya salah satu dari jamaah kami pernah diajak obrol oleh jamaahnya Ustadz Toharoh untuk masalah ini, yang katanya intinya kami tidak mau katanya. Tentunya kalau bukan dari lidah kami tidak bisa disampaikan, kecuali mendengar dari omongan kami atau utusan dari tim kami, baru nanti diangkat di media. Kalau seperti itu, di dalam urusan mengambil ilmu hadis pun tidak bisa, harus ada tathabbut dulu dari mana kalimat ini. Fatabayyanu, harus tabayyun. Tapi tiba-tiba langsung mengungkap di sebuah media, barangkali ini adalah kalau tidak hati-hati bisa bermasalah bagi kebanyakan orang. Alhamdulillah antara kami dengan beliau tidak ada masalah, saya lapang kalaupun dikatakan seperti itu. Akan tapi takut tersebar di masyarakat itu seolah-olah kita yang bikin gara-gara. Maka kami jelaskan bahwasanya begitulah asbab wurudnya, sebabnya kenapa dialog ini diadakan. Kemudian akhirnya kami ingin mengadakan dialog. Ternyata ada permintaan dari, mohon maaf saudara-saudara kami dari As-Sunnah yang menyaksikan acara ini, semata-mata kami ingin menjelaskan sesuatu yang sebenarnya, bahwa setelah itu baik kita diadakan dialog. Diadakan dialog, ternyata memang alhamdulillah ada kesanggupan, akan tapi ada sedikit yang mungkin tidak semulus itu. Kami mempermudah sampai kami katakan biar moderator dari Anda. Kami serahkan moderator, pilih dari siapapun, kami tidak butuh dengan moderator.
Bahkan kami berbicara dengan tim kami, kalau seandainya perlu teman lagi di situ tidak ada masalah. Kemudian juga perjanjian-perjanjiannya ternyata adalah kami harus membuat perjanjian yang banyak, yang bukan yang membuat dari pihak As-Sunnah membuat catatan-catatan yang sebetulnya kami yang membuat seharusnya ya. Di antaranya yang menanggung, yang ini. Sebab yang memulai adalah bukan kami. Yang membuat yang memulai dengan kalimat Buya tidak mau itu adalah dari sana. Tapi apapun bentuknya, kami berharap sebabnya. Kami rela, tidak apa-apa, dari moderator dari sana. Kami berikan moderator. Sebab kami berharap bahwasanya terjadi sebuah dialog. Sebab kalau sudah terjadi dialog, kami bisa langsung berkomunikasi dengan para jamaah As-Sunnah. Agar tahu bahwasanya kami juga punya sunnah, artinya kami juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, para ulama-ulama kita. Sehingga dengan begitu akan mudah kita untuk saling bertoleransi, bukan saling bermusuhan, bukan saling mencaci. Nah, ini. Kemudian setelah itu terjadilah dialog dan alhamdulillah yang ingin kami sampaikan seperti itulah sebabnya. Terjadi dialog yang pertama, kemudian dialog kedua yang semacam ini, dan kami sampaikan bahwa kami siap sampai kapanpun, insyaallah, biidznillah, atas izin Allah kami siap. Dan bukan terbatas kepada yang hadir pada minggu lalu Ustaz Toharoh, akan tapi jika yang punya pendapat yang berbeda, apalagi sampai derajat membid'ahkan, itu tolong dikomunikasikan. Bahkan kami sudah berbicara dari pihak Cirebon TV, Masya Allah, dengan kelapangan dada beliau adalah siap untuk mempertemukan umat ini, siap diadakan di acara kami Hidup Indah bersama Buya Yahya ini. Maka insya Allah kami siap. Dan hari ini kami pun datang. Jadi kami akan datang di tempat ini insya Allah untuk sebuah forum komunikasi. Baik Buya, dari pernyataan yang ditulis di surat dari tim Ustaz Toharoh itu, kayaknya ada kesiapan dari beliau, cuman menunggu waktu yang semoga kami berharap semacam itu. Akan tapi kalau memang ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang penting, kami berharap ya insya Allah lah, kalau perlu nanti berturut-turut, sehari, 2 hari, 3 hari begitu, semuanya mengagendakan. Hanya ini kami tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Yang jelas beliau tidak hadir dengan mengirim surat ini, padahal jamaah sudah kita beri informasi. Dan ini juga kesepakatan sebelum adanya acara dialog waktu itu. Bahkan moderator pun saat itu juga menyampaikan semoga ini berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah pemirsa, demikian klarifikasi dari Buya Yahya. Kenapa diadakan dialog pada minggu yang lalu, dan ini bermodal dari dialog yang kemarin Buya, di minggu yang lalu. Ini ada beberapa pertanyaan menyangkut pernyataan Buya atau pernyataan Ustaz Toharoh. Di antaranya adalah Buya pernah berkata di dialog itu bahwa ada beberapa dalil mereka menyangkut masalah tidak diperbolehkannya tawasul versi mereka, terus tidak diperbolehkannya ziarah kubur. Ada beberapa dalil yang kurang tepat Buya. Mungkin bisa dijelaskan sisi kekurang tepatan dalil yang mereka pakai Buya. Baik, memang itu sengaja ingin kami hadirkan pada saat ini. Barangkali dari jamaah yang biasa hadir di majelis kami, kenapa tidak dihadirkan kemarin? Karena kami berharap untuk ada pertemuan lagi. Jadi akan kita hadirkan pada pertemuan ini. Memang kita berjanji waktu itu kami akan mencermati hujah-hujah yang disampaikan oleh Ustaz Toharoh. Barangkali ada kitabnya kemarin, itu ada kitab yang ada yang mana yang satu, yang boleh satu. Boleh kalau kita harus mencermati hujah kemarin, misalnya beliau membaca kitab dan bukan kitabnya Ustaz Toharoh, akan tapi ini adalah kitabnya orang lain. Artinya sementara kita kemarin berprinsip harus berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya kita berangkat dari pemahaman kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Akan tapi ternyata dari hujah yang disampaikan ini lebih banyak pemahamannya penulis buku ini yang disebut dengan nama Syekh Jamil Zainu. Mulai dari murid masalah ziarah kubur, termasuk tawassul ya. Di antaranya ya ini. Yang terbaca mungkin masalah madhahir, masalah syirik ya. Kayaknya berbicara masalah syirik, sesuatu yang mengarah kepada syirik dan sebagainya.
disebutkan juga, ini bukunya kan kebetulan kami dikasih oleh Ustadz Toharoh untuk kami baca, dan ini yang dibaca juga oleh Ustadz Toharoh. Langsung saja, tidak ada yang tertinggal dari dalil ini, kami baca semuanya. Misalnya mengubur orang mati dan orang soleh di masjid. Bahkan dikatakan oleh penulis buku ini, fatara, engkau akan melihat fi aktsari biladil muslimin, di kebanyakan, ya Masya Allah ya, tolong dicermati, di kebanyakan negeri kaum muslimin. Pada saudara-saudara, kami perlu kejujuran di dalam mencermati. Tolong Anda perhatikan, kejujuran itu penting, dan Allah akan mengirim hidayah dengan kejujuran. Fatara, engkau akan melihat, mungkin dari para jamaah sunnah yang membawa buku ini, tolong dilihat halaman 196. Fatara, engkau akan melihat fi aktsar, kebanyakan biladil muslimin, dari negerinya kaum muslimin, al-qubur, kuburan, fi ba'dil masajid, di sebagian masjid. Kuburan di dalam masjid, di sini, di dalam masjid. Kemudian di situ dengan berhujjah apa? La'anallahu al-yahud, Allah mengutuk orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, ittakhadhu, yang mereka telah menjadikan kubur anbiyaihim, kubur para nabi mereka, masajidah, masjid. Padahal di dalam hadis ini bunyinya adalah ada kuburan dahulu, baru kuburan itu dijadikan masjid. Kemudian dipelintir, ini dirubah menjadi mengubur di dalam masjid. Saya pikir ini adalah jauh dari hadis dan perceritanya ini. Mohon, ini adalah kejujuran saja di dalam mencermati. Bahkan lanjutannya ini, fa in kana dafnul anbiya'i fil masajid laisa masyru'an. Kalau mengubur para nabi di dalam masjid itu tidak disyariatkan, fa kaifa yajuzu. Nah ini, bagaimana boleh dafnul masyayikh, mengubur para masyayikh wal ulama, dan ulama. Coba ini, kalimat ini adalah dari Syekh Jamil Zainu yang sangat dipercaya oleh Ustadz Toharoh. Fa idza kana dafnul anbiya, jika mengubur para nabi di masjid, ini kan unik. Hadisnya itu berbunyi kuburan dijadikan masjid, tapi lagi-lagi disyarai mengubur nabi di masjid. Memang sering pemelintiran begini, ya mohon maaf. Ini jadi para pengikut jamaah sunnah, tolong diperhatikan kalau ada hujjah didatangkan, ini banyak, ini khawatir ada pemelintiran, tidak sesuai dengan segi makna lafdiyahnya. Ini adalah termasuk tidak amanat. Ini berbicara tentang kubur dijadikan masjid, tak taunya semuanya berbicara tentang masjid, mengubur di dalam masjid. Ya. Baik. Kemudian masalah nadar, jelas tidak ada yang menadar untuk orang mati. Nah, tidak ada nadar orang mati. Kemudian ini adzabah inda kuburil anbiya wal auliya, ya. Tidak diperkenankan menyembelih di depan kubur atau di tempat kuburnya para nabi dan para wali. Walau kanatin niyat annadzabihata lillah, biarpun niat nyembelihnya karena Allah, ini juga tidak diperkenankan. Kemudian dalilnya apa? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Hujjahnya adalah Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tadi dikatakan menyembelih untuk Allah tidak boleh. Dalilnya adalah Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi tidak ketemu di sini. Sangat jauh, dan ini pemelintiran dalil. Kalau kita baca semuanya, mohon maaf, ini kejujuran wahai para pendengar yang belum biasa dengan kami. Ya inilah, kami akan baca bukunya ini. Anda ini tanyakan, bukunya ada, karangannya Syekh Jamil Zainu, termasuk orang yang membid'ahkan orang-orang yang pakai solawatan, termasuk solawat nariyah dan sebagainya, bahkan sampai derajat syirkiyat banyak. Ini adalah, tolong, ini kami tidak mengotak-ngatik semuanya ini. At-tawaf hala kuburul anbiya wal awliya, tawaf di kuburnya para nabi dan para wali. Dan ini juga tidak ada, ini tawaf ini. Bahkan pernah suatu ketika ada buku dari Saudi, kemudian menyebut bahwasanya orang Hadramut itu pada tawaf di kubur. Orang Hadramut pada tawaf di kubur, ya begini. Itu adalah mubalaghah, berlebih-lebihan, tanpa data dan tanpa bukti. Tidak ada orang Hadramut, ada namanya kuburan ahli tarim, itu namanya Zambal misalnya. Tidak ada orang tawaf. Memang ada orang berjalan, tapi ikut jalannya. Memang kalau dilihat dari jauh kayak orang tawaf. Nah ini, masa kayak orang tawaf dibilang tawaf? Sebab jalannya sempit, tidak mungkin bolak-balik. Setelah ini terus muter, keluarnya di sana.
Tapi ini ditulis oleh saudara-saudara kita yang mudah membid'ahkan orang lain, katanya tawaf. Ini adalah juga fitnah, dan kalau pergi ke tempat sana tidak ada. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Sayyidina Husain, tidak ada orang tawaf di situ. Ini adalah termasuk berlebih-lebihan. Kemudian mungkin tidak semuanya masalah julus di atas kubur disepakati oleh ulama kita ya. Adapun wala tusallu ilaiha, adapun tidak salat menghadap kubur, ini adalah dijelaskan adalah menjadikan kuburan adalah kiblat. Kalau salat menghadap ke kubur tidak boleh kita semuanya menghadap ke kubur, karena barat kita selalu ada kubur. Makanya mikdarnya, batasnya itu tidak dijelaskan. Makanya masih mubham. Benar kalau kita ambil salat menghadap ke kubur tidak boleh. Berapa jaraknya? 1 meter, 2 meter, 100 meter, 3 meter, akhirnya tidak sholat nanti ya. Kubur di hadapan kita tidak menghadap. Jadi yang tidak berkenan adalah menjadikan kiblat. Kemudian juga ini masalah, ini kemarin dibaca ya ini. Kalau kita membaca, yang jelas ini bukunya Syekh Zamil Zainu, apa bentuknya kami tidak ingat, karena ini bukunya dikasihkan oleh kami ya, satu buku utuh ini. Kami tidak membacanya pun, kita juga tidak setiap saat, kita baca sepintas-sepintas saja. Karena ya sudah begitu kita paham dari makna lalu diselewengkan begitu. Kemudian di sini masalah syaddur rihal, pergi ke kubur. Tidak diperkenankan juga ini, misalnya la tusyaddur rihal ila thalathat masajid, Masjidil Haram. Wa idza aradna dhahab ila al-Madinah al-Munawwarah, kalau kita pergi ke Madinah Munawwarah, fanaqulu, kita mengucapkan dhahabna li ziyaratil Masjid Nabawi. Tsumma salam ala sahibihi, kemudian mengucap salam pada sahibihi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tidak boleh mengatakan ziarah kubur Nabi Muhammad, tidak boleh. Dan ini termasuk yang Masya Allah sangat disayangkan. Bahkan termasuk saudara-saudara kita yang mudah membid'ahkan ziarah kubur sampai derajat mengatakan itu bid'ah. Bahkan mohon maaf ada yang mencoba membuang masalah ziarah kubur Nabi Muhammad. Tolong, ada sebuah, ini kita ada catat, ada yang namanya Kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi. Kitab Adhkarnya Imam Nawawi itu disebutkan itu di bab haji. Di bab haji itu disebutkan bahwa itu ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di situ tentang ziarah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada cetakan Saudi. Cetakan Saudi itu ziarah kubur Rasulullah itu dirubah. Jadi ini Imam Nawawi dalam Kitabul Hajj, bab Hajj minal Adhkar, dari kitab Adhkar ya. Kalau kita lihat cetakan Darul Fikir atau cetakan Toha Putra atau yang di Indonesia atau yang Al-Hilaf yang lama saja, yang dulu-dulu itu, semuanya di situ disebutkan bahwasanya di situ ada bab faslun fi ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkariha, fi adkariha. I'lam, ketahuilah, annahu yanbahi likulli man hajja, seyogianya bagi orang yang haji, setiap orang haji, ayat tawajjah ila ziyarati Rasulullah, menuju ziarah Rasulullah. Sa'un kana dzalika fi tariqihi aw lam yakun, atau tidak, baik itu di jalannya atau tidak. Fa inna ziyaratahu, sebab ziarah Nabi Muhammad min ahammil qurbat, termasuk paling pentingnya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arbah masai, termasuk usaha yang sangat menguntungkan. Sampai ini ada 5 baris. 5 baris ternyata ada di dalam kitab cetakan Darul Huda atau Darul Hadi. Darul Huda Ar-Riyadh. Ar-Riyadh. Ini judulnya dirubah. Tolong dicek saja. Tidak usah kita mengatakan ini dusta. Ada bukunya. Kalau kita dusta, katakan omongan kami dusta semuanya. Itu ada begini. Tahun 1409 ya ini. Itu adalah dibuang judulnya, itu yang bermula judulnya adalah Ziarat Qabr Rasulillah, dirubah Ziarat Masjid Rasulillah SAW, kemudian 5 barisnya itu dibuang. Dan konon itu yang membuang adalah seorang yang di kalangan orang yang anti tawassul dan anti ziarah kubur sangat tahu, namanya Abdul Qadir Al-Arnaud ya. Ini
Ini adalah sudah masyhur hal ini, dan masih banyak hal-hal yang semacam ini yang tidak mungkin kita sebutkan di tempat ini. Jadi tidak ada amanat di sini. Jangankan omongannya Imam Nawawi, Quran saja kan dibelintir begitu. Omongan Imam Nawawi tidak cocok, dibuang. Akhirnya jadi sak kita membaca buku yang dicetak di sini. Ragu. Ini untuk ketahuan, kalau tidak ketahuan ya bablas saja. Dan ini dirubah. Baik, kemudian kenapa sebabnya semacam ini ya? Fanatik dengan pendapat. Karena ada pendapat yang melarang ziarah kuburnya Nabi Muhammad. Itu yang dibela, bukan kebenaran yang dibela. Jadi mengikuti, dan itu adalah lebih dari taklid buta itu. Kayak begitu. Padahal urusannya adalah sangat sederhana, tanpa harus kita membuang, tidak ada masalah ziarah kubur kok, bagaimana dilarang. Masih banyak lagi tentang kemudian kemarin masalah tawasul yang banyak kita ingat ya. Baik, ini masalah yaitu al-masyahid wal mazarat. Di sini disebutkan ada satu cerita, haddatsani syekhun shadiqun annahu ra'a rajulan. Ini halaman ke-199. Ini berbicara tentang kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya. Ini masih saja mengukuhkan wa anna sahabah la yadfanuna al-mauta fil masjid. Karena para sahabat Nabi tidak mengubur orang-orang meninggal itu di masjid. Karena dalilnya qatalahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur mereka adalah masjid. Ini lagi-lagi, padahal yang diceritakan adalah kuburan dijadikan masjid. Ini diulang berkali-kali ini. Ini apa? Kurang cermat atau wallahu alam. Dan ini yang dipercaya oleh Ustaz Toharoh. Nah, ini buku yang begini ini. Padahal kalimatnya adalah sahabat tidak mengubur orang mati di masjid. Tidak ada, di dunia nggak ada itu ya. Ya, masalah itu. Dan dalilnya adalah untuk Allah mengutuk orang Yahudi yang telah menjadikan kubur mereka masjid. Jadi memang tidak nyambung ini. Kemudian di sini ada wahaddatsani syekhun shadiqun, telah memberikan berita kepadaku syekhun shadiqun, seorang syekh yang shadiq, bisa dipercaya. Annahu ra'a rajulan, dia melihat seorang laki-laki yusolli ila qabril Jailani, salat ke kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yatrukul kiblata, dan meninggalkan kiblat. Ini tulis buku ini. Insyaallah orang Cirebon yang paling bodoh pun ngerti kalau itu salah. Tidak harus pakai seorang alim, nggak ada itu. Berlebihan. Jangan satu orang yang ngadep ke kiblat lalu untuk mencaci orang Cirebon, nggak ada yang kayak sholatnya ke kuburan. Tidak ada perlunya kalau begitu gembar-gembar tentang bid'ah syirik. Ini cerita, katanya Syekhun Shadiqun. Siapa Syekhun Shadiqun ini ya? Menceritakan tentang bahwasanya ada waktu ditegur, wa qaddama an-nasihata lahu, la, temannya Syekh ini, pengarang buku ini, nasihati, farafadhuha, menolak, lalu mengatakan anta wahabi, engkau wahabi ya. Jadi Masya Allah, subhanallah. Jadi kayak cerita begini, wallah alam kebenaran. Seandainya benar ada orang ngadep ke kubur lalu meninggalkan kiblat, tidak usah orang wahabi. Semua dari kita mengatakan itu syirik, keluar dari Islam. Kenapa? Kenapa ini dimasukkan bab ini? Hanya untuk menghancurkan orang ziarah kubur ini loh. Ini kan bermasalah. Maksudnya orang Cirebon, orang Cirebon semuanya yang biasa ziarah kubur tuh dihukumi kayak orang ngadep ke kiblat. Ini mafhumnya seperti itu. Tidak ada perlunya dihadirkan. Ini bermasalah, mohon maaf ini ya, para jamaah yang belum biasa dengan kami ini. Kami ulang. Kemudian terus dia nih. Ini adalah cerita-cerita tentang bahayanya syirik ya. Bahasanya syirik. Kemudian ayat-ayat kan walladzina yad'una min dunillah, yang yad'una itu adalah berdoa, memohon min dunillahi, selain Allah. Ini kenapa kok diartikan sebagai tawassul? Ini kan tidak ketemu. Ad-du'a dengan tawassul itu beda. Ad-du'a, doa. Tawassul. Nanti ada doa dengan tawassul, ada. Jadi tidak ada, kalau ada orang bertawassul, barangkali kita harus jelaskan apa itu tawassul. Orang bertawassul itu tidak memohon, tidak berdoa kepada orang mati, tidak. Ayatnya bukan ini ayat orang-orang kafir, bukan digunakan untuk umat Islam. Yad'un, ini bukan bertawassul, berdoa. Kalau kalimat bertawassul ada dalam Sahih Bukhari, ada kalimat tawassul. Dalam salat istiqamah, Allahumma inna kunna natawassul, ya Allah, natawassal. Jadi begini, kalau memang yad'una ini berdoa ini, mohon maaf dicermati, diartikan tawassul,
Berarti Sayyidina Umar itu syirik karena Allahumma inna kunna natawassal, ya Allah sesungguhnya kami bertawassul, ini berdoa dengan Nabi Muhammad. Nah, ini adalah musibah. Jadi termasuk Sayyidina Umar akan masuk syirik. Kalau tawassul disama dengan doa. Tawassul dengan doa beda. Tolong jangan dicampur ini. Melihat orang tawassul, dalilnya dalil doa. Doa kepada orang mati. Ya tidak nyambung. Ini tidak, mohon maaf, ini perlu kejujuran di dalam memahami teks. Ini masalah ilmiah ya. Ini kajian ilmiah ya begini ini. Subhanallah. Lah ini la yakhluquna syai'a. Memang ini selain Allah tidak menciptakan, maksudnya berhala-berhala ini kan untuk orang kafir. Amwatun mati. Ru'ahya'in tidak hidup. Wa may yash'urun ayyana yub'atsun. Tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Ini adalah dalil tentang orang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bukan tawassul. Tapi ini dalil untuk menghantam orang tawassul. Ini. Wal amwat yahtajuna ila du'ail ahya wa nahnu nad'u lahum wa la nad'uhum. Dan kami tidak berdoa kepada mereka, meminta. Lah ini wala nad'uhum. Siapa yang memohon berdoa? Ini adalah tulisannya di dalam buku ini halaman 201. Kita tidak berdoa kepada orang mati. Tidak. Ini adalah, mohon maaf, pemelintiran. Dan hampir semua teks yang dibawa untuk menghantam orang tawassul, termasuk yang ingin kita bahas tentang maulid Nabi, tentang tahlil, ini nggak nyambung. Terus terang, kami siap untuk membuktikan kalau itu tidak nyambung. Baik. Saya kira tidak perlu lagi. Makanya ada tawassul masru' dan tawassul tidak masru' ya. Kemarin dibaca juga tawassul masru' dan tawassul yang tidak masru'. Di antaranya ini mungkin tidak perlu kalian. Kalau tawassul masru' jelas. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilah. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, carilah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah dengan taat, amal. Nih. Ada tawassul yang masru' disebutkan. Tawassul masru' yang pertama bil iman, dengan iman. Sepakat? Tidak ada masalah. Bitauhidillah, dengan iman ketauhidan. Tidak ada masalah. Tawassul dengan asma'illah, dengan nama Allah, memang sama. Kemudian ada lagi tawassul dengan amal soleh, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sama. Tapi ini wal muslimuna, ini yang ketujuh, orang Islam al-yaum, hari ini, Masya Allah, al-muslimun. Pertama al-muslimun ya, al-muslimun orang-orang Islam. Kalau seandainya ba'dul al-qillah al-qalil min ba'dil muslimin apa-apa. Al-muslimuna al-yaum, Masya Allah, semuanya. Yang benar hanya dia saja atau bagaimana nih? Al-muslimuna al-yaum, orang Islam hari ini tarakul amal soleh, meningkatkan amal soleh. Subhanallah, kasihan umat Islam ini ya. Ini nomor 7, tidak ada takliknya. Al-muslimun al-yaum tarakul amal soleh. Orang-orang Islam, kalau mengerti al itu bagaimana makna al itu dalam segi bahasa, al-muslimun maknanya apa? Baik itu lil istighraq atau li ifadatil umum, itu untuk memaknakan umum ya orang Islam. Kalau pakai istisna-nya siapa? Beliau bisa masuk di sini. Kalau pakai istisna harus dijelaskan istisna. Baik. Orang Islam hari ini telah meninggalkan amal soleh. Ya Allah, nggak ada orang beramal soleh nih, kasihan. Buat tawassul bihi, tidak ada yang bertawassul dengan amal soleh. Terus anda bagaimana, kan begitu ya? Tapi laja'ila tawassul a'mali ghairihim minal amwat. Mereka lebih banyak bertawassul dengan yang selain mereka. Amal selain mereka, amalnya orang minal amwat, orang-orang mati. Mukhalifina, mereka melanggar hudar Rasul, petunjuk dari Nabi Muhammad wa sahabatihi. Nah, ini kalimat melanggar petunjuk Nabi Muhammad perlu dijelaskan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan tawassul dengan orang mati ada hujahnya, bukan melanggar Nabi Muhammad. Yang melarang itu melanggar malahan. Yang membelintir ayat begini yang melanggar. Nanti insya Allah kita datangkan, kita belum mendatangkan kemarin, baru kita datangkan satu hujah. Hujah dan itu sahih tentang tawassul. Yang kebetulan beliau mungkin disimpan minggu depan ini mau dihadirkan hujahnya. Tapi yang jelas dalil-dalil yang kita berikan kemarin tidak diganggu, tidak dikritik dari manapun. Jadi dalil kita makbul. Baik. At-tawassul, nah ini tidak ada, mereka marah tanpa dijelaskan mana yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah ini. Hujahnya itu mana? Yang kalau ini disebut melanggar. Kemudian yang dalam tawassul bitolabid doa minal anbiya wassalihin, tawassul dengan minta doa kepada para nabi dan orang soleh al-ahya yang hidup. Nah ini, yang hidup. Kalimat yang hidup ini. Ini ada bahwasanya kemarin dijelaskan jangan kepada orang mati. Kami ingat pokoknya kalau orang mati nggak boleh. Dari mana kalimat orang mati ini? Ini tambahan. Dan kalimat doa ini adalah tidak memahami hadis. Soalnya hadisnya bunyi begini. Faqad warada
telah datang riwayat anna rajulan dharirul basari, ada seorang laki-laki yang matanya buta, atan nabiyya, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, orang tersebut berkata, ud'ullaha ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, ayyu'afiyani, agar Allah menyembuhkanku. Minta doa kepada Rasulullah, minta didoakan oleh Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, in syi'ta da'autu laka, jika kamu mau aku doakan untuk kamu. Wa in syi'ta, jika engkau mau, sobarta, engkau sabar. Fa huwa khairun laka, dan itu lebih bagus untukmu. Faqala, orang itu kemudian berkata, ud'uh, berdoalah ya Rasulullah kepada Allah untuk kesembuhanku. Tapi setelah itu apa? Fa'amarahu, Nabi Muhammad menyuruhnya, ayatawaddo'a, untuk berwudu. Fa yuhsin wudu'ahu, agar orang itu memperbaiki wudu'nya, wudu' yang benar. Wudu' yang benar. Fa yusalli, kemudian salat rakaataini, 2 rakaat, yad'u, disuruh berdoa oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah saja yang berdoa, yad'u, dia yang berdoa. Bihadzal du'a, dengan doa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon. Ini namanya makfurat, doa yang didatang dari Nabi Muhammad. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu ya Allah, bi nabiyyika, dengan nabimu Nabi Muhammad, nabi rahmati, nabi membawa rahmat. Ini doa makfurat. Artinya apa? Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad dan boleh dibaca. Di sini tidak ada larangan bahasanya kalau aku mati jangan dibaca, enggak. Selagi tidak ada larangan, kita boleh dibaca setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad meninggal, kita berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyyika. Lah, ini tawasul dengan orang mati. Justru ini menunjukkan tawasul itu boleh, bebas. Boleh kepada yang mati atau yang hidup. Mintanya kepada Allah, tapi membawa orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah. Ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Ini ceritanya pada Nabi Muhammad. Ini meneruskan, ya Muhammadu ya Rasulullah. Justru ini ada 2. Yang pertama adalah doa, jelas. Karena menghadapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapnya kepada Allah. Yang kedua ini, menghadap pada Rasulullah SAW. Allahumma ya Muhammadu ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi. Aku menghadap kepada Allah tentang hajatku ini. Litut doli, agar dikabul doaku ini. Nah, sebagian orang memelintir. Katanya apa? Ini hanya boleh minta doa kepada Rasulullah. Jadi tawasul di sini maknanya apa? Tawasul dengan doa. Ini salah. Tawasul dengan doa boleh, iya benar. Tapi kalau menutup tawasul yang lain tidak ada, nggak benar. Makanya ulama yang ahli faham mengatakan ada tawasul bid-doa, ada tawasul dengan minta doa, ada doa bit-tawasul, ada berdoa dengan membaca doa tawasul. Doa tapi isinya doa tawassul, namanya doa bitawassul. Maka ini ada yang berdoa, yang bertawassul dengan doa, benar. Yang bertawassul, yang berdoa dengan bertawassul, ya ini. Artinya ini malah 2 makna di sini. Belum lagi ini menunjukkan bahwa membaca doa ini boleh biarpun Nabi Muhammad setelah meninggal. Dan ini ada riwayat-riwayat yang jelas, nanti insya Allah atau perlu kita hadirkan sekali supaya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh, ini tadi hadis ini dikatakan sahih rawahu Ahmad. Kita tambah ya, bukan Imam Ahmad saja yang meriwayatkan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di sanadihi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Utsman ibn Hunayf. Kemudian juga Ibnu Majah meriwayatkan, tapi tambahannya ya Muhammadu inni qad tawajjahtu bika ila rabbi. Bukan saja Imam Ahmad ya, kita perkukuh, kuatkan lagi dalil ini. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Kemudian Imam An-Nasa'i meriwayatkan faraja'a wa qad kashafallahu an basarihi. Wa fi riwayat Al-Hakim, Imam Hakim juga meriwayatkan dalam Mustadrak, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Khuthaimah, ini ada in kanat li hajah, in kanat laka hajah faf'al, in kanat laka hajatun faf'al mithla dzalika. Ini ada riwayat-riwayat banyak. Kemudian ini Ibnu Taimah juga di dalam Qaidah Jalilahnya dalam masalah tawassul itu juga ada. Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwahnya, masih banyak Imam Tabrani ya, Imam Tabrani, kemudian
Masih banyak ini. Al-Hafidh Abdul Adim Al-Mundhiri, Al-Sahhahu Al-Hafidh Al-Haythami, ini hadis. Kemudian ada mungkin yang mengatakan bahwasanya itu waktu Nabi Muhammad hidup saja dalam bentuk doa. Ini ditolak langsung oleh riwayat yang banyak sekali. Ada tambahan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Mundhiri, dan Imam Haythami. Dan Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah juga mengatakan, bahkan menyebut ini adalah benar riwayatnya ini. Kita sebut ceritanya ya, untuk membuktikan bahwasanya penakwilannya bahwasanya kepada orang mati saja ini adalah salah, bahwasanya itu membelintir dalil. Di sini disebutkan bahwa ziyadat hadis mauquf dari sana. Ada hadis mauquf. Mauquf ini artinya apa? Dilakukan oleh sahabat Nabi. Alasannya kemarin kalau sahabat Nabi tidak pernah melakukan, selalu mengatakan sahabat Nabi tidak pernah melakukan. Bagaimana sahabat Nabi tidak pernah melakukan? Ini terjadi. Aman Tabrani juga meriwayatkan ini dari Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunayf an ammihi Uthman ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Dari Umamah ibn Sahal ibn Hunayf, dari Umamah, dari pamannya Uthman bin Hunayf, anna rajulan kana yakhtalifu ila Uthman bin Affan, ada laki-laki datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan itu fi hajatin lahu, untuk ditunaikan hajatnya, ada perlu. Fakana Uthman la yaltafitu ilaihi, Sayyidina Uthman tidak menoleh. Wala yandur fi hajatihi, tidak melihat, tidak memperhatikan hajatnya laki-laki tersebut. Falaqiya Uthman bin Hunayf, lalu bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Hunayf, fasyaka dzalika lah, kemudian mengadu tentang kalau dia tidak diperhatikan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Saya butuh, Sayyidina Uthman bin Affan tidak memperdulikan. Dan ini terjadi pada setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, bahkan setelah kekhilafahannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Faqala lahu Uthman bin Hunayf, kemudian Sayyidina Uthman bin Hunayf berkata, beliau adalah seorang sahabat besar, i'til midha'ata, ambil air wudu, tempat wudu, dan berwudu'ah, tawaddu' dan berwudu'lah, tumatil masjidah, kemudian datanglah ke masjid, fasalli fihi, salatlah di situ rakaataini, 2 rakaat, tumakul, dan katakanlah, katakan apa? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu ya Allah, dan aku memohon kepadamu, dan aku menghadap kepadamu binabiyina Muhammad, dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmati, Nabi Muhammad rahmat. Ya Muhammadu, tetap terusannya, karena maktur dari Nabi Muhammad, seperti dalam sahih asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maktur, tetap khitabnya ke Nabi Muhammad biarpun sudah meninggal.